Oke, selamat subuh. Selamat Kembali subuh. lagi di Slipknot Podcast. Podcastnya orang yang nggak bisa tidur. Yoi. Gimana, Bersama Put? saya Seba dan Dan rekan saya saya, Putu. ya Put. Wait. Kali ini kita mau ngebahas Tete, Put. Hah? Teman toksik. Iya. Teman toksik. Itu lu dapat dari mana sih? Eh, Gue kalau sangka tau gak kalau lu pakai seniman, lu pakai baju kayak begitu terus lu ngomongin tete lu tak paham kan perasaan eh, gue. ini ini baju tidur, Pak. Jadi tolong abaikan aja. Sip sip. Makanya Boleh gue deh. bilang, gila lu, jam 2 pagi lu pakai kemeja begitu, buset. Giliran kerja pakai piyama. Ya lu emang. Lu, lah gue mau baju tidur jam segini. Siapa gue? Lu jam Kagak ini. 2 Nah, itu itu emang ini piyama. jaket, bro, jaket. Oh, saya kira baju kerja. Aku jam 2 Jadi malam mau jadi mau kalau tidur. misalkan lu ngeliatin orang ronda tuh, dia kan selalu pakai jaket. Oh iya, jaket Hansip. Jaket Bukan. ansip. Nah, gue pakai jaket. Oh iya Nah, iya iya. lu kayak orang yang ini, yang kayak yang cewek-cewek yang keliaran gitu. Oh, benar. Ini saya lagi ngundang nyamuk sebenarnya. Temen toksit. Gimana gimana gimana? Nah, ini salah satunya teman toksik tuh. Ya pasti bukan gua dong. Anda yang pertama. Toksik Enggak, sekali. Oke, oke. enggak ada hubungannya gua Oh, toksik. enggak, Kalau bukan. kalau misalnya Oke. gua toksik, emang lu mau temenan sama gue? Oh iya, Deng. Oh iya, Deng. Itu Enggak aja jadi, dulu Deng. Enggak jadi deh. prinsipnya. Ya udah deh, oke deh. Emang kenapa sih? Ini sebenarnya kan ide dari lo nih. Teman Hmm. toxic ini gue yang bikin istilahnya untuk ini sih, untuk podcast Eh, ini. Cuman eh. dari kemarin kan ini keresahan lo nih. Nah, di sini gue sebagai pendengar yang baik nih mau Hmm. dengerin lo mengutarakan keresahan lo nih. Mulai dari mana nih? Tapi kayaknya sih gue juga punya juga sih. Hmm. Ya kalau misalkan apa gue awalnya gara-gara ngomong apa ya waktu itu gara-gara gue ngomong teman gue itu kita bicara masalah ini ya, misalnya apa, give and take ya, take and give ya. Jadi give dulu ya. Iya, Jadi ngasih dulu jadi baru. waktu itu, nah menurut gue waktu itu apa namanya, ya memang orang semua udah tahu lah yang namanya take and give dan give and take gitu kan, mana yang lebih Mm, duluan kan. mm, Dan semua juga banyak pembicara motivator yang ngomong kalau misalkan yang mm, namanya yang benar itu adalah give, give dulu baru lu take. Nah, mm, selama ini kan yang terkenal itu kan take and give gitu kan. mm, Ya kita mm, take and give aja itu kan salah, give and take. mm. Nah, masalahnya Pak, gue berasa dirampok. Banyakan di take daripada di give. Makanya gue Bentar, kesel bentar. Ini sering lo alamin apa gimana? banget, banget. Karena yang Jadi, gue tahu sih ya lu tuh kayak hmm, naif gitu sih, emang polos banget, jadi terlalu baik orangnya. hmm. Jadinya lu dikadalin mulu nih, Eh, dimanfaatin mulu. teman Tapi kantor sebenarnya gue, teman kantor mm, gue juga ngomong kayak gitu. bener ya? Lu tuh kadang lu pintar, kadang lu bego gitu. Maksudnya, Iya, iya lu tuh udah tahu dibohongin tapi dilakuin. iya. Kalau lu ketemu temen yang emang bisa appreciate, emang dia baik juga, enak banget temenan sama lo Put. Cuman kalau lu ketemu temen yang modelnya kayak toxic gitu, lo Hmm, bakalan dimanfaatin habis-habisan. Bahkan ketika lo sadar pun, eh, lo ngarepin dia sadar, dia nggak bakalan sadar. Emang ada orang kayak gitu. ya banyak Pak. Nah makanya yang begini Pak. Hmm, Waktu itu kan gue ceritakan masalah kerjaan ya Pak. hmm, Jadi sebenarnya pada saat gue bantu itu niatan gue itu sebenarnya ya kita kan nggak tahu ke depan kan kita akan butuh bantuan dia atau tidak kan gitu. Tapi ya hmm. yang namanya nabung, ya nabung kebaikan lu kan nabung aja kan. Ini contohnya nih kayak Iya, lu nih, lu kan bikin musik, lu mixing, lu mastering, lu bikin lagu gitu kan. ya. Sedangkan gua kan bikin video gitu. Ya salah satunya lah ya hobi kita. Hmm. Somehow ya kalau misalnya gua lagi bantu lu, nah suatu saat misalkan gua lagi butuh bikin lagu atau mixingin kan gua butuh bantuan lu kan. Iya, saling inilah ya, help each other lah ya. Iya, makanya nah waktu itu eh kejadiannya adalah gue bikinin video buat teman gue kan. Sebenarnya sih Hmm, gue banyak teman dan lu juga nggak tahu kan yang mana aja kan. hmm, hmm. Tapi Temen lo maksud banyak gue, banget.
maksudnya yang bikin gue bikinin video gitu. Mm-mm. Nah cuma yang bikin kesel adalah gue dijanjiin sesuatu sama dia. Ya Mm-mm. gue pikir ya, gue bilang gue nggak mention ya, kalau misalnya gue mention apa butuh bantuan yang gue butuhkan pasti akan langsung merujuk ke satu orang. Tapi waktu itu dia bilang ya udah nanti kalau misalkan lu mau bikin ini lu sama gue aja gitu kan. Oh ya udah nggak masalah, pada saat itu kan gue memang lagi project bikin video klip kan. Ya udah Mm-mm. yang penting kerjain aja dulu gitu. Nah somehow Oke. bikin satu dua ya gue kan nggak nanya, gue kan nggak minta kan karena memang belum butuh gitu. Pada saatnya gue butuh, oh ya 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 gitu. Iya, ionya gak ketahuan tuh. Iya iya, Hmm. ya kan gue bilang, gue kan orangnya ya kalau misal bilang iya ya, ya kapan gitu loh. Terus tiba-tiba Lo butuh kepastian gitu ya butuh maksudnya apa ini? kepastian. Belum itu di give, udah di tag lagi dong gue. Hmm, Kapan hmm, bro hmm, kita bikin video klip? What hmm, the hmm, hell hmm, gue bilang. hmm, hmm. Lu tau nggak kalau misalnya gue bikin video klip, gue minta berapa sama orang? Taruh Berapa? lah ya, taruh lah ya misalkan Hmm, nih ya. hmm, hmm. Tapi kan itu semua tergantung kerjaan ya. Mungkin bisa 5 Oke. juta, bisa 7 juta, bisa 10 juta gitu kan. Padahal sorry itu hitungannya termasuk ini nggak mahal banget loh untuk Nah, pekerjaan video klip yang which is susah gitu. dah. Konsep lo mulai Nah, lu mikir tahu gitu kan, kan. lu paham. Iya, Nah, paham paham. gua ambil yang paling kecil misalkan 5 juta, Mm-mm. taruhlah 5 juta. Oke. Artinya kalau pada saat gua merelakan itu jadi free, itu kan artinya secara cuma-cuma gua merelakan 5 juta gue kan. Iya, Kamera-kamera gue, effort-effort gue, editan gue, otak gue betul, apa semuanya segala betul. macam Ya. gitu. Terus kasarnya kalau misalnya gue bantu 2 kali jadi 10 juta kalau kita mau hitung-hitungan angka ya. Mm-mm. Kalau misalnya kita mau hitung-hitungan angka ya berarti kan 10 juta. Bantuin 3 kali 15 juta kan. Oh Tapi iya, pada iya. saatnya gue minta bantuan, eh oh ya 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 ya. Terus tiba-tiba, "Bro, bikin video klip lagi yuk." Hah? Gue bilang, "Gue udah ngasih lu 15 juta loh," kasarnya gitu. Iya, secara imaterial gitu ya. Maka itu kan gue kesel banget. Iya, tapi lucu ya maksud gue. Nih kita juga pernah kerja bareng ya, dan gue sadar itu proses pembuatannya susah. Lo mulai dari editnya juga, color grading lah, terus mau transisinya gimana, ada yang udah lo kerjain terus akhirnya lo nggak masukin lah gitu kan, kayak waktu Hmm, yang angle-angle gitu, terus hmm, hmm, lo konsep lah, terus lo nyewa studio segala macam. Gue tahu itu mahal. Terus lo bilang sama gue kan, itu gue semua yang ini nanti gue semua yang handle gitu. hmm. Itu gue dengan itu pun ya maksud gue bikin lagunya juga nggak ngasal juga gitu, dan itu mungkin yang membuat lo juga mau ngebantuin gue juga kan, kalau misalnya lagu gue Nah, kayak uh, bleek gitu juga nggak bakalan mau bantuin gue kan, lo pasti gitu. Nah itu gue bayar dengan yang gue bisa juga, ya materi misalnya contoh, ya materi gue sendiri itu gue mastering dengan sungguh-sungguh. Terus ya 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 ya. waktu gue video klip gue bener-bener nurut sama lo. Ini sampai Iya. ini kalung nih lo suruh copot juga gue copot, Gue padahal nggak. nih Sampai ini sekarang gue nggak padahal suka sama tuh kalung. nggak apa-apa, tapi ini kesayangan gue men. Ya, tapi sekarang gue nggak bisa banyak berbuat juga sih sebenarnya. Ya makanya, tapi karena gue tahu ini project lo, ya gue hormatin gitu. Ini Hmm, project lo kasih nama Putu Gandiasa di akhir dan di awal lo kasih nama lo gitu. Gue nggak hmm. masalah karena emang ini karya lo gitu. Iya iya. Dan syukur-syukur lo mau ngebantuin gue gitu kan. Gue itu kan ya waktu itu kan lo yang nawarin gue kan ya. Karena gue Iya. mau minta tolong tuh nggak saking nggak enaknya karena gue nggak ada uang gitu. Hmm, hmm, hmm. Pas itu lo nawarin gue, oh ya udah, dan itu gue bayar mulai dari itu sampai gue datang. Lo minta jam segini datang, gue datang tepat waktu. Lo nyuruh gue bawa berapa gitar, terus gue suruh apa make up gitu. Gue ikutin semua saran lo kan. Lo mau nyuruh gue apa mantengin lampu gitu kan. Ini Iya. gue ceritain semua nih, maksud gue biar biar pemirsa tuh tahu bahwa Hmm, ini nih bukan proses yang mudah gitu. iya. Terus lu suruh gue pose gini gitu, terus sampai akhirnya gue capek minta istirahat dulu. Terus lanjut lagi gitu sampai akhir editing, sampai color grading semuanya itu matang banget sampai akhirnya gue senang banget gitu. Dan begitu gue promosiin bener-bener, Nah, dan gue mention lo, ini video hmm, ini dibuat oleh Putu, walaupun hmm. gue cuma bikin 30 detik doang.
promosi, video Iya, promosi, tetap ada nama lo kan, bener kan? Gue tetap iya, nyantumin. Paling iya. nggak di videonya gue ada ini. Itu karena gue ngargain lo gitu. Hmm, hmm. Dan udah gitu terbukti dengan viewers video lo itu udah 6 ribuan lebih, lagi mau 7 ribu gitu. Uh, Paling enggak lumayan ya. gue alhamdulillah men. Ya. Alhamdulillah kalau orang Hindu apa ngomongnya? Hah? Kalau Orang alhamdulillah kaget ya. deh. Gue takutnya nih kita lagi ngomongin video klip tiba-tiba jadi kerukunan umat beragama loh. Ya nggak apa-apa, emang harus dipupuk dari segala elemen. Apa sih orang Hindu apa ya? Kalau misalkan ini orang Hindu tuh bilangnya Astungkara. Estongkara tuh alhamdulillah juga, bukan insya Allah. Astungkara itu sebenarnya insya Allah, tapi orang Hindu tuh kadang ada bilang Astungkara, ada bilang Swaha. Ah, swaha dah kalau Swaha gitu. tuh amin Oh, sebenarnya. ya udah swaha deh kalau gitu ya kan 6 ribu lebih. Terus ya komennya bagus-bagus, teman-teman gue pada seneng, orang-orang yang lebih tua dari gue juga, yang kenal sama gue juga seneng, sampai ada yang nawarin video klip bareng mereka gitu. Tapi gue nggak Hmm, mau, gue hmm. maunya sama beli butuh. Iya, Nah, iya. maksud gue adalah dari sekian panjang lebar gue ngomong ini, gue mau ngasih tahu ke pemirsa bahwa bikin sebuah karya itu yang profesional ya, itu susah banget. Dan itulah kenapa budgetnya juga mahal. Nah ini adalah kesempatan gue untuk gue nggak ngecewain orang yang ngajak gue gitu loh. Satu hal yang gua suka dari lu adalah ini kok kenapa jadi ajang-ajang muji-muji ya enggak, tapi maksud gua gini, kalau kalau misalkan gua ngajak orang itu kolaborasi dengan orang itu bersikap profesional aja itu sangat membantu gua. Nah, ini kan tapi gua arahin kan kita balik lagi ke give and take kan karena sebenarnya nggak semua masalah kerjaan video klip aja, tapi kerjaan kantor pun seperti itu Ya, gitu. Nah, contohnya kayak eh gue ambil satu contoh yang paling sering orang alamin. Contohnya pada saat lu berasa lu bantu temen lu dengan duit yang lu punya, kasar kayak gitu kan. hmm, Eh duit lu nggak seberapa nih di dompet, tapi you are willing to help them gitu kan. Dan misalkan duit lu cuma 10.000, terus tiba-tiba temen lu butuh 10.000, lu kan nggak bisa. Gue cuma punya 5.000 nih, lu mau nggak? Tapi kan itu udah setengahnya kan kasarnya kan. oh iya iyalah. Oh, Nah, itu pengorbanan lo ibaratnya gitu kan. pengorbanan ya mungkin juga lu gitu kan, Mhm. tapi misalkan pada saatnya oke deh gue balikin hari Rabu minggu depan gitu, terus tiba-tiba entah berantah tuh gitu kan, Hmm, terus tiba-tiba ada juga yang pada saat gue misalnya butuh uang gitu kan, terus tiba-tiba gue ngerasa juga gue udah minjemin dia 3 kali gitu kan, terus mhm. tiba-tiba gue minjem ya tidak sebanyak itu juga, dan itu pun juga karena sudden aja ya memang lagi nggak ada uang di tabungan dan itu butuh misalkan kayak gitu, terus tiba-tiba kayak sorry bro nggak bisa bantu. Itu kayak gue bilang segitu nggak percayanya lu sama gue gitu. Ya, 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 gue ngerti, 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 ngerti. Nah, Iya, 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 iya. gue Gue nggak tahu juga lu pernah punya sih. kasus serupa atau gimana, gue nggak tahu. Nah, gue jarang punya kasus serupa. Karena apa? Karena teman gue dikit. Gue Hmm, membatasi circle gue banget. hmm, Sejak dulu sih. Gue punya banyak temen itu agak mendingan SMA gitu. Karena hmm, itu kan kayak baru nemu, asik nih sekolahnya nih gitu. Maksudnya masa-masa sekolah remaja itu tuh asik. Dan gue agak kebuka. Dan gue emang introvert ya. hmm, hmm, Jadi gue tahu banyak temen akan banyak, selain banyak pertolongan, akan banyak masalah juga, sedikit banyak lah. hmm, Dan itu gue alamin walaupun teman gue cuma sedikit. Yang gue alamin sih kayak eh, gue abis gue pernah bikin studio rekaman dulu. hmm, Nah gue kan budgetnya terbatas kan, dan gue mintain tolong karena dia sound engineer gitu kan. iya. Nah tapi ternyata dia minta speknya yang gila-gilaan gitu loh. Ah, Dan gue kan gak ngerti spek kan, gue hmm, gak ngerti spek. Yaudah, tapi gue turutin karena saling percaya gitu kan. Kan iya, dasar iya, kita kan iya. saling percaya dan itikat baik kan. Hmm, Oke, lo profesional di bidang lo, gue ada modal, gue punya ini nih, gue punya kayak ya impian lah gitu, bikin studio rekaman gitu. Oke, iya. lo maunya apa? Gue sampai ke Mangga Dua lah, gue sampai ke Pondok Indah segala macem buat ini, karena kalau nggak, bukan yang itu dia nggak mau gitu. Terus dia ujung-ujungnya jadi ngambek. Oke deh gitu, padahal cowok juga sih. Oke deh, gue turutin gitu. Akhirnya Hmm, apa? Over budget. Udah gitu over budget.
segala macam, pokoknya jadi nggak lancar gitu intinya deh. Jadi mundur, padahal gue udah Hmm. sewa ruko, pembangunannya kan dari dia juga tuh, arsitekturnya gitu, arsiteknya mundur, semuanya mundur sampai. Hmm. Dan yang bikin mundur itu juga karena kayak ini loh, yang kayak spell gitu, kayak ini studionya ntar mau warna apa nih, akhirnya jadi diskusi panjang banget. Gue maunya Hmm. ini, kata dia Ya. jelek, gue maunya ini, gue nggak suka, gue maunya ini. Nah akhirnya tau nggak itu, Sorry, itu sebenarnya duitnya siapa sih? duit gue, budget gue Duit cuma duit duit lu, impian lu, ya, sampai warna aja diatur. kebangetan kan. Oh ya, lanjut. Nah, dan dia nggak cuman bilang kayaknya kurang deh, tapi gini, misalnya gue pengen warna coklat gitu kan, pengen Ah, cozy gitu kan biar nyaman, ya. dia malah bilang kenapa nggak bangun hotel aja sekalian, kayak gitu. Mulai nggak enak Wih. ngomongannya gitu loh. Dari situ gue ngeliat, wah ini kayaknya udah mulai Ya berasa benar ya. egonya udah mulai berasa Hmm. lebih di atas gue nih. Hmm. Padahal gue yang punya duit. Lo mau Ya. sepintar apa? Gue yang punya duit. Ya. Lo mau gue ganti sekarang gue juga bisa. Cuman kan Ya. kita nggak bisa gitu ya, karena kita kan udah itikatnya baik Hmm. gitu loh. Dan makin kesini kok makin ngatur gue nih gitu. Akhirnya, oh gue nggak mau, gue maunya ini. Akhirnya gue terpaksa gitu kan. Tambah marah dia. Ya udah kalau gitu gue keluar gitu. Uh. Oh ya Wow. udah, kalau kalau lo keluar aja silakan, gue nggak ngusir lo. Oke deh, good luck ya, semoga berhasil gitu. What the Nah, hell? ya akhirnya budget gue yang tadi cuma 150 juta jadi naik jadi 450 juta karena spek yang dia pengen dan kendala-kendala yang harus gue bayar karena keinginannya dia. Itu kan toksik banget men. Ya, Masalahnya udah ya. duit loh ini. Iya, iya. Udah bukan cuman ini doang, ini real. Ah. Gue jadi ingat gara-gara lo nanya ini tuh tadi. Dan itu akhirnya apa? Gue udah mutusin itu, akhirnya gue terpaksa belajar sound engineer, Hmm. belajar Hmm. produser. Untungnya gue dapet guru itu produsernya Akresmo waktu dulu, Hmm. Oke. dan dia jelasin berapa sesi gitu dari awal sampai sesinya habis. Gue ngerti, alhamdulillah dia neranginnya bagus banget sampai akhirnya gue bisa jalanin sendiri. Walaupun akhirnya tutup ya karena pergeseran tren musik jadi Iya, boy iya, iya. band waktu itu, jadi boy Hmm. Hmm. band Hmm. Hmm. yang mana kak, Cuci, 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 gosok, gosok, cuci, gosok, gosok, joget. iya, jadi gini kak, bisa nggak bikinin lagu? Bisa. Kak, Hmm. musiknya bisa dibikin nggak? Bisa. Kak, masteringnya bisa. Kak, bisa nggak ini nyanyinya di ini juga digantiin juga? Lalu suruh ngapain lu? Anjing. Dia tuh sebenarnya siapa Mending sih penyanyinya? iya. Ya, terus? Ya terus maunya apa gitu? Mending ya. Oke, gue kerjain semua dengan lu lah yang joget-joget gitu dengan nama Hmm. lu, project lu gitu. Tapi duitnya nggak ada ternyata. Mati aja lu. Terus maksudnya dia nanya lu kayak begitu, mau project thank you atau gimana? Yang nggak tahu deh, mungkin semua itu harus gue kerjain tapi budgetnya dengan budget yang sedikit mungkin gitu. Tapi dia bukan teman gue sih, tapi toxic, klien toxic, bayangin Iya. aja. Padahal ya Pak, kalau kita mau bicarain apa budget 150 juta itu di luar ruko ya? Di luar kok. Project 150 juta kan untuk rekaman kan bisa dapat something ya sebenarnya sekarang ya Pak ya? Oh iya, Iya kan ya? iya. Mm-mm. Terus maksud gue lu dengan orang yang sama seharusnya bisa apa ya, maksud gue gini. Gue menganalogikan gini sih, misalkan ada orang mau buat video sama gue. Mm. Terus pasti akan gua tanya budgetnya. Tapi somehow kan chefnya tetap gua gitu kan. Oh, iya, iya dong. Jadi kalau misalkan gue punya cuma 5 juta put, oh ya udah dengan 5 juta kita bisa ngapain? Mm-mm. Gua nggak maksain kalau kita bikin klip nanti kayak Dewa 19 dengan budget sekian ratus juta, pokoknya gue mau ini. Lu siapa? Kan kasarnya gitu. Mm-mm. Apa namanya, nanti dia akan bilang gue siapa. Nah akhirnya gue tanya lagi yang soal temen lu. Mm-mm. Emang temen lu udah ini ya, apa mungkin udah produksi Beyonce mungkin atau Ya apa? Allah Pak, dia tuh pernah masuk dahsyat dan dia tuh kan Eh, gaya rambutnya mohon maaf ya aneh banget menurut gua. Kayak eh, nggak bisa, akhirnya tau gak sih lo di dahsyat dibully sama almarhum Olga waktu itu. Parah. Itu gue seneng banget, ya Allah, mampus lo. Belagu sih lo kemarin, dia cengar-cengir. Walaupun sehebat apapun lo, kalau lo udah di acara begituan, ya
ya kalau gue sih enggak deh gitu. Apalagi buat dipermaluin sama hostnya doang biar bisa tampil di situ. Ngapain gitu. Tapi itu semua adalah hikmah. Maksud gue bukan soal religius ya, cuman dari situ gue jadi belajar, jadi bisa ngelakuin semuanya sendiri dari mulai produksi apa praproduksi sampai mastering sampai Hmm. selesai sampai gue distribusiin sendiri, akhirnya gue bisa sendiri. Nah, sejak gue bisa sendiri, ya udah secara otomatis ya gue jadi nggak tanda kutip ya dalam tanda kutip gue jadi nggak butuh orang lain sekarang. Akhirnya Ya. circle gue kecil banget, tapi dengan circle gue yang kecil itu memang agak sepi sih, tapi jadi teman yang gue punya ini kualitas semua dan satu frekuensi dan apa ya masalah-masalah orang brengsek kayak tadi itu tuh nggak akan terulang lagi gitu loh sih, jadi diminimalisir lah gitu. Iya, iya, iya. Gue sih apa ya, kalau misalkan kita bicara cara menghandle orang toksik ya, Mm-mm. Gimana 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 apa kalau artinya apa artinya gini, eh kalau lu menghandle orang toksik apa selalu dengan apa ya gue bilang unfollow mereka, tidak kontak sama mereka lagi, atau ya kalau misalkan sosial media mungkin lo akan unfollow ya, tapi maksud gue pada saat ketemu temen toksik kayak begini yang udah terlanjur jadi temen lu gitu, lu biasanya gimana sih nyikapinnya? oh oke. Jadi gue nggak peduli sih. Jadi gini loh, gue Ah, nggak pernah benci sama orang karena orang itu gitu. hmm, Misalnya karena ini orang mukanya jelek banget sih, benci gue nggak pernah. hmm, Atau dia melakukan hal yang nggak baik, terus gue jadi benci orang, gue nggak pernah. Gue yang gue benci selalu tingkah lakunya kan, pasti kan. hmm, Kalau hmm, dia jadi baik, ya udah gue temenin lagi gitu. Nah, biasanya di sosmed itu oh, teman-teman gue semua udah kenal banget ya, udah banyak banget kali yang gue unfollow, gue block, gue unfriend. Mohon maaf, itu bukan berarti kita nggak temenan, tapi memang untuk di sosmed lo nggak bisa sama gue gitu. hmm, Karena kita udah beda nih cara bergaulnya gitu. Mulai dari body shaming gitu kan, terus hmm, sampai sekarang gue masih di body shaming. Kayak misalnya penampilan gue gitu, hmm, dia masih kayak patriarkis gitu, toxic masculinity lah gitu yang hmm, oh cowok hmm. itu harus hitam nggak apa-apa, cowok itu jelek itu nggak apa-apa, yang hitam yang gagah gini gini gini. Padahal dia kan nggak tahu gue ya, dia tahu gue cuman mungkin di konten Yang gue doang. Dia nggak tahu waktu gue ngejar-ngejar maling bawa golok, dia nggak tahu iya, kan. iya, Dan iya. mungkin dia nggak nyangka gitu loh kalau muka kayak gue gini bisa berani kayak gitu. Tapi kan itu gue nggak suka show off gitu loh. Gue nggak suka pamer maskulinitas atau apa. Gue cuman ya udah jadi diri gue sendiri aja. Tapi Nah, maksud sorry, hmm, iya ya. Itu yang sebenarnya yang diprotes sama dia itu apa sih? nggak tahu. Postingan Jadi postingan lu yang ya terlalu feminim atau ya mungkin ya. Kalau misalnya kayak yang cuman kayak sekarang kayak ini, kayak yang sekarang ini? ini gue emang feminin ya. Gue nggak ngerti deh. Ya, lu kalau misalkan kita podcastkan dengan teman lu apa tandeman sama gue ya agak aneh aja kalau gue ngeliatin pundak lu begitu. Ya lu gak usah ngeliatin pundak gue kalau Ya gitu. udah, gue gak ngeliatin deh. Lanjut, Pak. Nah, maksud gue ya mulai dari itu, terus mulai kayak dari pose gue, mulai dari Hmm, ngejudge gue kayak gitu. Ya udah gitu loh. Terus hmm, kalau gue sih gue nggak pernah gitu ya. Nah inilah makanya gue bilang beda frekuensi. Kalau gue ngeliat ada orang yang, ih kok gini sih gitu, gue akan berusaha memahami bahwa, oh ya udah mungkin itu emang gayanya dia begitu. hmm, Yang penting dia nggak ngeganggu orang, nggak buat-buat kriminal, nggak nyakitin hati orang lain. Selesai. Lo mau ngapain kayak, lo mau alay-alain, itu terserah lo. Terus kalau misalnya gue nggak suka gimana? Ya gue mute aja. Gue nggak perlu ngeliat dia lagi gitu loh. iya, Jadi iya, maksud iya, gue adalah ke orang-orang itu, kalau lo nggak suka gue, lo mute gue aja nggak apa-apa. iya. Cuman lo jangan jangan masuk ke tanda kutip rumah gue, terus lo ngacak-acak gue Hmm, kayak hmm, gitu. hmm, hmm. Karena itu nggak membangun sih. Atau mungkin kayak gitu-gitu deh. Akhirnya ya biasanya sih gue kasih tahu nih. Tapi kalau masih kayak gitu juga, ya udah gitu. Bahkan ada yang salah satu teman yang udah deket deh di sosmed, hampir setiap kali kami itu Hmm. ngobrol gitu. Ngebahas-bahas kayak masalah gender gitu. Walaupun dia emang badannya keker sih, cuman kan gue nggak takut sama dia gitu loh. Akhirnya gue Hmm. ajak ribut, ribut yuk, gue gituin. Nah, Terus terus dia ketawa-tawa doang. Nah, coba, halo, siapa yang laki-laki sekarang kayak gitu kan? Dia ngatain gue ajak ribut kan. Ya udah, maksud gue, kalau emang lo mau membuktikan sesuatu, ayo gitu. Cuman membuktikan kejantanan lu, ayo gitu ya. iya dong ya Ya. kan. Jadi jangan cuma ngomong doang, jangan cuma Eh, pamer otot doang gitu. hmm, Ayolah gitu. Tapi cuman ketawa-tawa doang. Nah,
cemen lo. Gua blok langsung. Gua blok langsung. Kalau Gitu. gue Jadi nyikapinnya beda sih sama lu sih, Pak. bentar, iya iya. Nah, Maksud gue gini, ya gue nggak butuh orang berpikiran sesempit lo di circle gue iya. gitu. Nah kalau lo gimana nih sekarang? Kalau kalau gue sih nyikapinnya beda, Pak. Jadi makanya kenapa teman-teman gue itu ya gue bersyukur lah gue punya teman-teman ya khususnya yang di kantor karena kan mostly kan hidup gue itu kan sebenarnya gue bisa bilang 70% itu kan ada di kantor ya. Ya cuma Iya ya beda betul. cuma sekarang corona emang beda aja jadi WFH misalkan gitu ya memang jarang di Oke. kantor tapi mostly ya teman gue ya teman kantor juga gitu dan kadang mereka juga nggak terlibat urusan kantor, mereka juga terlibat urusan pribadi gitu. Jadi mereka tahu Hmm. bagaimana gue di kantor, bagaimana gue Oh ya pribadi oke. pribadi kan gitu. Nah cuma Hmm. ada teman gue yang circle gue itu yang selalu bilang kayak you are too kind gitu kan. Oh oke. Kalau gue pasti udah kayak begini. Kalau gue pasti udah begitu gitu. Gue cuma Hmm. berpikir gini, teman itu deserve second chance gitu kan. Hmm. Pribadi Oke. deserve second chance gitu kan ya. Yes. Cuma masalahnya yang dipermasalahan teman-teman gue itu adalah gue tuh tidak memberikan second chance, tapi chance yang keempat, chance yang kelima gitu. Betul. Iya itu pendapat gue juga sih. Maksud gue, Nah, oh, gila lo ya masih mau lo temenan sama orang model kayak gitu iya gitu karena hari pada gini. dasarnya kan gue nggak enakan ya Pak. Jadi Oh iya iya eh, oke. gue pikir pada saat orang membutuhkan pertolongan sama gue cenderung kayak ya udahlah gitu kan. Tapi memang ada beberapa orang tertentu yang sudah di dalam titiknya gue langsung ngehit gitu kan dengan Hmm. ucapan atau bukan bahkan dengan itu kan kalau misalnya ketemu kan ucapan ya Pak ya. Tapi kalau misalkan Hmm. di chat dan nadanya sangat ketus gitu. Bahkan Hmm. ada Hmm. yang di grup tertentu nggak babi bu, gue langsung leave gitu kan. Dan semua jadi berpikir gini, butuh bisa ngelakuin itu gitu. Dan tiba-tiba kayak gue melakukan itu kayak menjadi sesuatu yang heboh gitu karena nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba leave aja gitu. Karena apa ya? Benar benar. Karena Udah parah kalau ya udah kalau lu terlalu. memang susah dibilangin Hmm. dan gue juga melakukan itu juga karena apa ya? Karena gue kayaknya sudah terlalu toleran sama lo. Cuma kelemahan orang toleran, Pak. Hmm. Mereka akan menganggap lu lemah. Itu salahnya. Iya betul. Padahal Ya, jadi orang sabar tuh susah loh. iya. Gue Jadi terus terang aja, gue sama lo kalau dibandingin masih lebih hebat lo. Karena lo masih mau ngadepin orang kayak gitu loh. Untuk kesekian kalinya ya. ya Keren sih. jadi ya kayak Salut gue. gue pasti berpikir gini. eh Kalau misalkan bicara toleran, orang toleran itu biasa mereka itu sering dalam tanda kutip dimanfaatkan. Hmm. Ya. Artinya gini, dimanfaatkan itu kalau misalkan paling putu nggak apa-apa. Iya. Ah Iya. kalau Mm-mm. kalau putu mah pasti nggak bakal marah gitu. Iya. Iya. Jadi Kalau disepelein loh. iya kalau putu mah tenang aja gitu kan. Mm-mm. Sorry, bukannya gua tidak marah, tapi kebetulan di momen itu gue bisa tahan marah gua Mm-mm. ya Iya. dengan menyegarkan ingatan gua kayak udahlah ngapain lu ribut masalah kayak beginian gitu kan. Tapi Mm-mm. kan somehow ada di titik dimana lu kayak oke, that's it gitu kan. Iya. Iya. Udah Udah langsung cukup. udah kalau Mm-mm. pada saat udah cukup Mm-mm. jebret apapun Mm-mm. yang dia minta tidak gua kabulin, tidak gua Mm-mm. bantuin. Chatnya oh ya bicara masalah chat ya Pak ya. Yuk. Gue suka membalas orang yang eh, kan kita bicara ada chat apa namanya ada chat yang pengikut Oke. centang pengikut centang putih, Abu-abu. Ya. apa Oke. centang abu-abu kan gitu. Ya. Ya. Ada, tapi ada juga yang centang abu-abu yang bacanya cepat gitu. Mereka cuma tidak suka aja kalau ini. Tapi kalau misalkan orang sudah mulai, contohnya, kalau gue membaca chat mereka, gue baca misalkan dalam waktu kurang dari 5 menit atau 10 menit gitu kan. Mm-mm. Tapi ada beberapa yang which is lumayan banyak, Mm-mm. 3 jam, 5 jam, nggak dirit, Hmm. nggak dirit kan.
Mm-mm, Gue cenderung orangnya, oh kalau gue ketemu orang kayak begini, bukannya gue ilfil pak, enggak. mm, mhm. Oh oke, pada saatnya lu chat, lu diemin gue 5 jam, oke, gue kasih lu 2 kali lipat, 10 jam gue bales. Jadi ini apa, menghambat komunikasi gitu ya. Lo sengaja Em, gitu loh. Jalannya komunikasi lo hambat gitu ya. iya kayak begitu, makanya gue Hmm. cenderung gitu. Nah tapi dalam pertemanan sih, ya itu khusus chat aja. Tapi dalam pertemanan gue pikir kalau misalnya segala sesuatu tuh masih bisa batas toleransi kemarahan gue, ya udahlah oke. Tapi gue kasih tahu pada saat lu berusaha baik seperti itu, gue tidak bilang gue orang baik, tapi maksud gue pada saat lu melakukan itu, somehow orang akan menganggap lu lemah. Itu udah pasti. Oleh sebab itu, gue ada kalimat yang gue pelajarin banget. Apa tuh? Yaitu agar gini, saya harus bersikap tegas agar saya dapat berbuat baik. Itu sih kena banget. Hmm. Contoh, Hmm. contoh ya. Misalnya kita punya istri atau anak gitu. Ada orang yang anaknya nakal gitu, didiemin aja. Oh ya nggak apa-apa. Wah, anaknya ngomong jorok di ini. Oh ya nggak apa-apa. Ngerusakin apa? Oh ya nggak apa-apa. Ya pinter, nakal ya bagus. Ya, emang kelihatannya baik ya. Dijajanin, di apa, dikasih mainan segala macam. Hmm. Tapi itu sebenarnya nggak baik kalau menurut gue ya. Karena Hmm. anak ini jadi nggak tahu batasan. Nggak, orang kalau nggak tahu batasan akan dosisnya akan naik terus. Ya. Itu bukan, ini contoh doang ya anak gitu. Orang dewasa juga gitu pak. Jadi kita harus bikin batasan tes gitu biar emang awalnya nggak enak. Emang awalnya, aduh dia kayaknya saklek banget nih. Tapi dia akan mikir gitu untuk menghormati batasan-batasan yang lo bikin. Itu kalau gua Hmm. gitu. Ah, jadinya mungkin orang ngeliat gue kalau lagi ngedidik anak gue mungkin gila tegas banget nih gitu. Tapi ya hasilnya dong gitu. Anak gue jadi tahu nih gitu cara eh, Sopan bergaul, sopan santun. santun. Iya, Iya. iya, iya, iya. Akhirnya apa? Akhirnya kan itu buat dia juga gitu. Nah, maksud Hmm. gue adalah gini. hmm, ada kalanya memang kelihatannya di awal nggak ini, tapi dengan ketegasan itu kita jadi mendidik orang lawan kita gitu loh. Hmm. Untuk bisa dia jadinya baik gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu satu. Mantap. Hmm. Ya, yang kedua, lo pasti tak pernah dong kayak ngalamin orang minjem duit Hmm. dan ditagih marah. Belum diba Bukan lagi itu saudara-saudara. Itu pada sudah saat menjadi meme di mana-mana sudah itu. iya bener. Hmm. Itu inilah umum lah ya. Terus Hmm. belum dibalikin, udah minjem duit lagi gitu kan. Hmm. Ya, gue pernah juga kayak gitu. Nggak banyak sih, 500.000. Dan itu orang yang kerja sama gue waktu Hmm. itu. Jadi sound engineer gue lah. Dia lagi butuh duit segala macam. Oh ya, gue kalau ada gue bantu pasti gitu kan. Nah, masalahnya bukan uangnya. Masalahnya adalah dia bilang, gue akan bayar tanggal segini. Hmm. Lo pasti pernah ngalamin kan gitu. Wes. Pada saatnya dia nggak bayar kan. Alasannya gini, alasannya itu, alasannya ini. Oke, lo tanggal berapa jadinya nih? Tanggal segini. Oke, nggak bayar juga. Akhirnya apa? Gue ikhlasin. Tapi gue ikhlasin duitnya doang. Maksud gue hati gue sih nggak ikhlas. Maksud gue gini. Hmm. 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 Oke, lo ambil duit gue. Tapi nilai itu adalah nilai dari pribadi lo. Jadi gue nilai 500.000 di mata Hmm. gue. Karena Hmm. dengan uang 500.000 itu aja lo rela menghancurkan hubungan kita yang udah lama banget itu dari zaman gue kuliah kali Hmm. dia Hmm. kenal sama gue gitu loh, teman Ya. baik. Akhirnya hancur cuman gara-gara uang 500.000 yang dia nggak punya willingness untuk ngebayar. Akhirnya apa? Kesimpulannya adalah nilai dia adalah 500.000 untuk gue. Mohon maaf. Akhirnya jadi gitu. Iya. Silakan dibawa. Akhirnya setiap ketemu gue mungkin jadi minder sendiri gitu kan. Iya. Karena dia udah gak bernilai lagi buat gue gitu. Seharusnya mungkin pinjamnya 1 miliar dari lu ya Pak ya. Jadi maksudnya nilainya Uh, 1 miliar. Gak bakalan gue kasih juga karena gue gak punya. Kalaupun punya, gila aja kali gue minjem Satu 1 miliar. miliar. Kecuali kalau buat usaha tuh baru deh gitu. Ini kan buat apa tahu nggak jelas deh. Gue sih mikir, gue sih kalau misalkan kita ngomongin soal uang ya Pak, Mm-mm. gue selalu bilang sama teman-teman gue, lu bisa nilai orang dari salah satunya uang. Ya, Ya, lu bisa menilai karakter orang itu cuma mungkin dengan uang 50 ribu atau 100 ribu gitu. betul.
Dan uniknya nih ya, gua driver, bukan driver ya, kurir di kantor Oh, gua. di kantor ya. Oke. Kan ada pinjam uang sama gua tuh 300.000 Pak. Oke. Tapi ini kurir sering banget bantuin gue. Hmm. Jadi maksud gue gini, lu nggak balikin pun nggak apa-apa buat gue gitu. Tapi lu kan harus siapin mental kalau ini duit nggak balik karena lu nggak mau hubungan lu sama dia tuh jelek nanti ya ke depannya. Betul. Iya dong. Ya Iya. akhirnya gue dengan merelakan, gue mengikhlaskan aja 300.000 itu gitu. Jadi em, apa namanya, akhirnya gue pinjemin, dibilang Pak nanti saya balikin ya pas gajian gitu kan. Oh ya nggak apa-apa bro Oke. gitu kan. Dan akhirnya apa, pas gajian gue nggak minta Pak. Oke. Itu kan Dan karena keputusan lo untuk ikhlasin lah ini gitu emang kan ya. gue ikhlasin Iya. kok. Lu Oke. kasar lu mau tidak balikin pun nggak masalah. Mm-mm. Tapi you know what? Apa tuh? Dia datang ke meja gue. Mm-mm. Dia kasih itu dalam amplop. Hmm. Pak, makasih ya Pak. Gila bro. Kenapa gue bilang gila? Ah, Kenapa gue bilang gila? Teman-teman sekantor, selevel, yang maksudnya lebih di atas dia kalau kasar ya golongannya ya Pak. mampu lah ya. Gue nggak bicara di kantor gue doang ya Pak. Ini gue bicara Mm-mm. teman gue yang kerja di kantor yang lain. Gue anggap satu Oke. golongan karena kan dia staff, yang ini kan kurir gitu kan. Ya. Minjem 100.000, gue balikin ya bro minggu depan. Gue balikin pas gajian. Gak ada. Di chatnya centang satu. Hmm. Terus habis itu apa namanya, nggak ada juntrungan bro. Hmm. Misalkan ketemu gua, bos ngindar. Kalau bisa tuh puterin tuh, ambil jalur Coba. terjauh. Mm-mm. Nah, coba tuh. Nah terus Ribet banget hidup lo cuman ya gara-gara ribet duit ribet. segitu kan. Nah Iya. makanya gue bilang, terus eh, banyak yang kayak gitu, yang hilang juntrungannya. Ada juga yang Hmm. baru-baru ini katanya mau balikin gua Rabu gitu kan. Hmm. Nggak juga, nggak ada. Maksud gue gini loh, apa yang membedakan lu dengan si kurir ini gitu? Si kurir ini gajinya nggak begitu gede, tapi dia punya komitmen gila, gue Ya, bilang. itu namanya integritas, Pak. Nah, makanya somehow sekarang yang dia dapatkan justru lebih. Oke. Kalau misalkan gua ada proyekan apa segala macam, terus misalkan ada penjualan apa segala macam, gua ada duit lebih, gue sempilin, nilainya lebih dari 300.000 Pak. Iya, Itu iya, karena kepercayaan gitu. Nah teman betul. gue yang situ-situ, ya sorry to say lah, memang lu segitu aja. Iya. Duit itu misalkan 100.000 itu sebenarnya bentuk kepercayaan yang dikasih dan lu gagal. Gitu aja udah. Jadi nilainya dia 100.000. Guys, 100.000 Parah banget kan. Rendah banget maksud gue gitu rendah, loh. Gue sih jadi nilainya jadi lebih mulia si kurir itu sih. mulia banget. Iya. Walaupun dia nggak ngelakuin sesuatu yang lebih gitu, misalnya dibalikinnya gope gitu, nggak juga kan. Hmm. Tapi itu udah mulia banget sih, Kak. Artinya ada niat baik sih di situ gitu Lu loh. bekerja karena lu dipercaya. Yang bisa membuat Iya, iya. lu yang bisa membuat lu lama di pekerjaan dan pertemanan itu karena kepercayaan yang tetap ada gitu. Mm-mm. Pak, ini Jadi kalau ngomong-ngomong baju saya jadi kayak orang lagi manasik haji nih, Pak. nanti gua Pakai apa? Apa? Ihram. ih, Ayo lo mau ngeritik orang satu ini, gua satu Mekah, ayo lagi Ben. enggak gua enggak enggak berani gua. Sekarang isu yang lagi sensitif, Pak. Lu jangan mancing gua ke arah sono. Artinya nggak aneh dong, ya kan? Ada kelihatan Iya. pundak gitu. Orang kalau orang pakai ihram tuh pakai ketek, Pak, kelihatan semuanya, Pak. Tuh. Ayo. Iya karena gini, eh memang tingkat kreativitas orang itu memang tidak bisa dicegah, Pak. Tapi menurut gue lu kebablasan. Tapi Orang gue nggak tahu kalau kenapa. hmm, Gue sendiri nggak tahu kenapa gue kayak gini loh, beneran. Kalau lu mungkin bingung sama gue ya. Ini anak hmm, yang dipikiran apaan sih? Nggak tahu. Gue iya, tuh mm-mm. ini gini, kalau misalkan orang pada saat dia tampil di sosial media ya, dia akan membungkus paketnya itu dengan
elegan, sesuatu yang elegan. Jadi pada saat dia melihat, Pencitraan gitu ya. ya pencitraan termasuk Mm-mm. gue gitu kan. Jadi Mm-mm. pada saat orang masuk, ah ini orangnya begini, ini orangnya begini gitu kan. Betul. Iya. Terus pada saat orang masuk Instagram lo ya, Sheba underscore musik ya guys. Pada saat masuk, Kesel. itu kalau Kesel ya Pak ya. misalkan, ya itu kalau misalkan orang bawa ini Pak tasbih itu jikir Pak. Langsung istighfar gitu, Iya, istighfar. maksudnya ya Ya, tapi gue mikir gini loh, gue sempat mikir gini. Mungkin karena pertama lu seniman. Ini gue berpikir positif dulu Pak. Gue akan lihat kasih oke. tahu sudut pandang positif dan negatif dulu ya Pak. Eh, Ya, baik Pak. Positifnya ya, Oh ya, positif dulu. ini orang mungkin karena dia introvert, terus habis itu kedua memang dia seniman, makanya dia mencoba untuk mengekspresikan diri dia. Nah, karena mungkin dia introvert, tidak suka dengan kerumunan, tidak suka dengan apa segala macam itu, akhirnya media mengekspresikan diri dia adalah di Instagram itu. Nah, Ada benar, ada nah, benar. makanya, Dua-duanya benar, dua-duanya benar. makanya tertuang semua ke dalam situ. Itu pikiran gua, itu yang positif dan kebetulan benar gitu. Mm-mm. Nah, pikiran negatif, ini orang jablay banget, Murah, murah. murah. Siapa yang berpikir orang pakai filter, buka baju setengah badan, gitu. Gak laku saya Pak. Iya, Tapi ada yang terus. pernah nge-DM gue loh. Hmm, Nge-DM, hai, satu. Yang hmm. keduanya, foto batang Pak. Eh, lu biografi lu pernah lu lihat nggak? Kaget gue. Itu pelangi itu kan artinya apa? Lu kan harusnya tahu, Pak. Apa? Kan ada lagunya. Iya kan biografi lu itu Angga siapa? Gua nggak tahu tuh, gue lupa apa biografi lu. Itu ada pelangi, Pak. Apakah Pelangi itu Anda kan apakah Anda fobia terhadap ciptaan Tuhan? bukan masalah fobia, tapi maksud gue ya wajar lu dikasih batang begitu orang. Itu kan pelangi itu kan artinya kan gay, menunjukkan bahwa gay. Makanya itu apa pelajarannya adalah lu jangan ngejudge orang dari simbol-simbol kayak gitu. Lu kenal dulu dong sama orang. Gue udah punya anak dua. Berarti gue bukan gay. Ya, Jadi senggangganya apapun yang gue lakukan di sosmed, apapun yang gue ekspresikan, which is bener, gue adalah introvert dan gue adalah seniman yang butuh ide dan butuh mengekspresikan diri. Gue bisa gila kalau gue nggak boleh mengekspresikan diri gue gitu. Tapi seenggaknya gue nggak ngerugiin orang, gue nggak bikin sakit hati orang, gue nggak minjem duit orang, gue nggak ngerepotin orang malahan. nih gue cek. Tunggu, gue cek postingan lu udah berapa Astagfirullahaladzim. sih? Hmm. Mampus. Pak, postingan Hmm. lu itu 4.108 post. Mm-mm. empat So, ribu seratus delapan post. and then 4.000 posting itu gila loh, Pak. ini berfaedah semua kok konten saya nih tuh. Iya, Tuh. ya. Nggak Jadi kan, kelihatan ya. Aduh. aduh. Iya, maksud gue, tapi gue ini sih, gue sampai dapat masukan banget dari lo kan. Hmm, Masalah gini, lo tuh gini-gini konten lo tuh mau dilihat sebagai apa sih? Orang tuh biar nggak bingung gitu loh, profesi lo hmm. apa, terus pencitraan lo tuh seperti apa Ya, gue ingat pernah ngomong kayak gitu. Iya kan, lu panjang lebar gitu, persona kayak gitu, kayak lu Hmm, pengen dia kasih kesan apa sih kayak gitu-gitu. hmm. Ya ada sih yang kayak misalnya gue cuman kayak foto cuman buat ya sekilas aja gitu, akhirnya gue taruh di story gitu. Bahkan Ya, kalau yang private gue taruh di close friend gitu. hmm. Ya itu sih paling gue kurangin di situ. Jadi eh, untuk yang konten nggak begitu penting nggak gue masukin di feed sih. Iya, Gitu. ya itu kan karena kan gue kasih tahu lu, karena gue belajar ini kan, memang belajar Instagram. Iya Jadi iya iya. memang memang gue ingat gue pernah kasih tahu lu kayak begitu. Iya. Dan ujungnya
lu tetap melakukan hal-hal yang biasa lu lakukan kan. Makanya Itu itu udah yang dikurangin, Hah? udah dikurangin. Gitu ya. Iya, ya udah dikurangin itu. Kalau enggak, buset, orang pada malas follow gue kali. Enggak, gue berpikir gini, pada saat lu melakukan lagi, gue akhirnya berpikir gitu, yang tadi dua hal itu akhirnya. Aha. Oh jadi, oh berarti dia begini, berarti dia begini, berarti memang dia butuh sarana ekspresi. Berarti Mhm. kasarnya gini, dari sisi lu mungkin akan berpikir, ya memang pendapat lu bagus dan itu benar, tapi itu bukan yang gue butuhkan saat ini, itu yang gue pikirkan. Hmm, oke. Nah ya udah, oke gitu kan. Nah yang gue khawatirin adalah lu kan memang manage sosial medianya si Enggar Clavieres juga kan. Oh, aha. Gue takutnya sama kayak lu Pak, jangan gitu. Oh, enggak dong. Iya, Enggak timbul. dong. Saya profesional. Nah ini menarik juga sih buat gue. Hmm, Jadi eh, klien-klien gue, which is ada juga klien untuk bikin lagu, terus yang nyuruh gue ngelola sosial media gitu kayak Clavieris gitu. hmm, eh, Orang tua murid yang masih kecil-kecil gitu. Mereka hmm, tuh bisa, alhamdulillah ya mereka bisa memahami hal itu gitu. hmm. Dan mereka ngelihat gue sebagai person sama gue sebagai eh, profesional itu Ya, beda. ya. Hmm. Alhamdulillah gue punya klien yang baik-baik banget dan pengertian gitu. Jadi mereka ketawa-tawa aja, mereka nggak takut anaknya terpapar apa gitu, mungkin terpengaruh dari perilaku gue gitu. Enggak sih. Malah mereka kayak misalnya gini, misalnya bikin karya apa gitu. Terus gue bilang, selamat ya, bagus lo karyanya gitu. Dia bilang, iya nih pengen kayak Kak Angga nih, pengen kayak Kak Angga nih gitu misalnya. Oh alhamdulillah dia pengen kayak gue dalam hal karyanya pastinya kan. Hmm, Ya hmm, paling hmm. gue bikin, ya udah yang diikutin yang positifnya aja ya, gue gituin Hmm. gitu. Dan dia udah paham gitu loh bahwa ada nilainya juga gue ini di mata mereka gitu. Tapi dari si Enggar, gue juga baru tahu loh pas podcast sama si Enggar, lu ternyata punya Die Hard juga ya. Ya tuh Murid gimana tuh? murid yang Die Hard sama lu, Heeh. Ya kayak gimana tuh yang contohnya tuh? yang mau sama lu, yang maunya sama lu. Itu kan gue bilang, kan ada yang bilang fans Die Hard Mm-mm, fans kan, yang artinya mm-mm. mau lu sebagai idol itu lu mau berlaku kayak gimana, lu Ya, akan tetap menjadi idol mereka gitu kan. yang Nah, mana sih gue kemarin kan lupa. si Enggar bilang, ya ini loh banyak yang murid jadi murid Kak Angga itu bukan karena Enggar ya gitu. Jadi karena memang dia maunya diajar sama Kak Angga gitu Oh loh. iya 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 iya. Heeh. Sampai dia kayak terserah gitu mau gue arahin ke sekolah musik yang mana kan gue ngajar di beberapa sekolah musik kan. Hmm. Akhirnya yang maunya yang mana aja deh gitu. Oh yaudah yang sini deh gitu. Hah. Oh yaudah deh gitu. Alhamdulillah sih. Gue juga nanya ke ada yang udah kuliah gitu sempat berhenti. Begitu kuliah jarak jauh dia balikan ke Hmm. Bekasi kan. Hmm. Kak aku mau les lagi dong. Ini alhamdulillah gue punya kesan yang baik. Padahal gue kayak gini gitu loh. Dan dia pengen baliknya sama gue gitu. Ada yang gue keluar dari waktu itu tempat kursus di Cikarang. Akhirnya Hmm. dia dari Cikarang ke Bekasi tiap hari Sabtu buat nemuin gue gitu. Ya, kalau Alhamdulillah misalkan sih. Die Hard gimana itu? Ya alhamdulillah sih. Iya Ya kan? mungkin ya itu tadi karena ya kepercayaan itu kan yang harus kita jaga kan. Walaupun emang kalau misalnya mau dilihat materi, sorry itu saya bayaran mereka tuh udah kepotong bagi hasil gitu kan ke Hmm. guanya. Ke Hmm. guanya sih nggak Hmm. begitu berapa lah gitu. Cuman dari kepercayaan mereka itu akhirnya gayung bersambut aja. Akhirnya gue kembalikan kepercayaan mereka. Akhirnya mereka memberikan lagi kepercayaan. Akhirnya gue kembalikan lagi. Dan itu sampai akhirnya bayangin dia dari sebelum TK sampai sekarang udah SMP itu udah nggak kerasa sama gue dan udah satu grade lagi lulus ternyata Oh, oke, 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 oke. Sampai sekarang masih? gitu. Masih dan salah satu yang tertinggi grade-nya. Gue sih Goks. waduh gila, gue alhamdulillah banget, terima kasih banget. Dan orang tuanya tuh ngelihat gue luar dalam, udah dari postingan gue yang kayak gimana, dia udah ketawa aja deh gitu. Dia nggak ngejudge gitu dan dia nggak jadi ngebatasin anaknya ketemu sama gue. Iya, 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 Ya iya. maksud gue karena satu frekuensi dan orang-orang seperti itulah yang gue butuhin gitu loh. Jadi kalau sorry itu saya orang yang beda frekuensi, yang pola pikirnya masih kayak negara berflower plus 62 gini. Sorry deh, mendingan kita say hi aja udah. Nggak usah kerja bareng, nggak usah bercanda deh gitu. Bahkan ada Karena yang pernah ngatur post gue loh, Pak. pernah gimana? Yang ngatur postingan gue. Artinya Siapa tuh? gini, Hah?
Ini netizen yang ada di kontak gue. Oh, oke. Jadi Gimana kan tuh ngaturnya? ini bukan di Instagram ya, karena Instagram gue juga Ya. jarang upload kan. Mm-mm. Tapi maksud gue waktu di WhatsApp, gue tuh kan punya kecenderungan kalau gue upload WhatsApp status itu yang lucu-lucu, Oh, iya 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 iya, iya. ya Lu pernah kan? cerita. Iya iya, iya. Karena eh pada saat Lucunya gue gitu banget lagi. kadang absurd gitu. Iya. Tapi maksud gue pada saat gue merasakan sesuatu yang lucu, gue ingin Hmm. membagikan kebahagiaan itu dengan yang lain kan gitu. Oh iya iya, pasti Tapi pasti. kan ya WhatsApp status kan, tapi kan somehow tidak semata-mata harus lucu terus kan. Nah, Iyalah. ada beberapa momen gua upload dagangan gua, karena kan gua kan, jual printer kan. Oh iya, ha. Canon. Jual printer Canon. Gue Ya Canon nggak gue apa-apa. nyebut merek lagi. Canon Merek. itu keren loh, Canon keren banget. Ya, Canon tolong sponsori kita. Terus Pinter. terus Terus. ada beberapa hari gua kayak posting yang lain. Nah, itu kan rutin kan. Mm-mm. Terus ada aja gitu yang udah lama nggak ngubungin gue, tiba-tiba langsung ngechat gue kayak, eh beli postingannya yang lucu-lucu dong, jangan yang printer. Eh, Hah? boleh sih, tapi bayar. Gimana menurut? Gue sampai akhirnya berpikir gini loh, emang udah segitu parahnya ya orang mencampuri urusan orang lain ya gitu kan. Apalagi ini bukan teman main lu. Hmm, Kayak ini mungkin orang jarang menghubungin lu. mungkin lo satu-satunya kontak di HP dia kali. Who knows? Karena kalau kontaknya banyak, pasti dia akan ngeliat status orang lain aja gitu yang lebih lucu gitu atau Nggak yang tahu, emang mungkin lagi dia lagi lucu butuh ya kan. hiburan gitu. Hmm, 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 hmm. Oh, Iya. bisa juga sih. Ya terus Cuman abis lucu itu banget ya. makanya pas gue ngeliatin Instagram juga ada akun-akun yang kasar di follow sama netizen, tiba-tiba akun itu memposting sesuatu yang netizen tidak mau. Netizen malah bilang gini, tolong dihapus dong postingannya. Ih, Yang ada lo gue hapus dari kontak gue, mampus. kayak Beneran gitu kalau pak. gue mah. Gila, enggak ada ya yang kayak gitu di ini lo ya. Ada, Di ada. di Gue juga circle lo kaget. ya. Gue juga Gila, kaget. gila pusing Tapi gue. dibilang circle sih juga enggak sih pak. Enggak ya. Asal kenal aja gitu ya. Ya ibaratnya kayak lo pernah kenal, terus habis itu lo memang jadi kontak gua aja. Kita jadi lu kontak gua kok, gua juga kontak lu kan gitu kan bisa ngeliatin status. Iya sih. Dan akhirnya dia bilang, Pot ini dong, bilang ini dong, postingan yang ini dong, jangan printer mulu. Gue sampai apa sih gitu. Tuh itu kalau jadi temen tuh toxic abis tuh. Toxic abis. Kalau gue lucu lagi Put. Jadi gini. Hmm. Gue tuh sengaja ngeblokir bokap nyokap gue di WA. Ya, terus Untuk status. Karena kan mereka selalu ngasih nasihat gitu kan ya. kalau ini Kom, diupload ketahuan dong. eh, ketahuan sih. Tapi biarin deh. Jadi gue tuh kayak nge-hide mereka gitu dari ini. Karena hampir setiap status gue tuh dikomentarin terus gitu. Ya Hmm, bagus sih. hmm, Cuman gue hmm, kayak, gue kan udah 37 tahun men. Gila hmm. loh. Kapan gue jadi diri gue sendirinya kalau masih Iya. diatur gue kan gitu ya. Nah, tapi ada beberapa saudara-saudara gue yang enggak gitu loh. Akhirnya nyokap gue tetap tahu bahwa gue lagi ngapain, gue lagi ini gitu ya. For some reason oke lah, mungkin masih ya mungkin perhatian lah gitu. Tapi ternyata waktu itu gue pernah diprotes keras sama nyokap gue. Kamu ngapain posting kayak gini 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 gitu kan. Hmm. Wah, tahu dari mana gitu. Iya nih ada lah orang yang bilang lah di sini. Wah, langsung semua yang relatif sama gue di keluarga gue blokir semua. Mohon maaf. Akhirnya gue kayak gitu sampai segitunya. Karena privacy menurut gue bukan privacy doang sih. Maksud gue kayak lo kalau udah ngelihat, kalau gue udah share ke lo, Ya. itu For artinya your eyes only. iya, itu artinya gue percaya sama lo. Apalagi close friend di IG ya. Hmm. Akhirnya artinya gue percaya sama lo. Ngapain lo? Maksud lo apa ngaduin gitu? Akhirnya ya mohon maaf, gue blokir. Berat. Udah gak pernah ngeliat lagi deh. Keluarga biasa. Keluarga tuh. Apalagi ya keluarga. Apalagi teman maksud gue gitu loh. Hmm. Jadi berhubung ini udah 1 jam 19 detik, 19 menit, kita menuju ke kesimpulan. Kalau kesimpulan gue adalah terkadang circle yang kecil itu nggak apa-apa.
selama kualitasnya itu bagus dan bikin lo maju. Ya. Kalau misalnya, dan emang, berarti lo pilih-pilih temen dong. Iya, gue pilih-pilih temen. Lo mau apa? Hmm. Gitu. Gue nggak mau dong orang sembarangan jadi teman gue. Orang nggak jelas jadi teman gue yang bikin gue jadi sempit pikirannya atau berpengaruh buruk sama gue atau mungkin jadi ngerepotin hidup gue gitu. Gue nggak mau, sorry itu sih. Iya, iya. Makanya banyak orang yang bilang gue sombong. Ya Iya. bukannya gue sombong, cuman lo emang gak cocok sama gue. Dan emang pada kenyataannya ada orang yang gak bisa cocok sama semua orang. Jadi so be it gitu. Kalau dari sisi gue, dari cara menilai orang itu kan banyak. Salah satunya adalah dengan uang, ya, dengan Ya, urusan sama lu uang. Dan memang gue sarankan kalau misal memang lu mau tahu teman lu seperti apa, ya uji aja dia dengan uang. Contohnya misalkan bekerja sama dalam proyek yang besar, terus mungkin minjamkan uang, tapi jumlahnya kecil aja, terus lu lihat bagaimana dia merespon tanggung jawab itu, mencoba mempertanggungjawabkan, lu lihat. Artinya dari hal yang terkecil itu lu akan bisa lihat bahwa karakter orang itu seperti apa. Sama kayak teman gue yang cewek, misalkan cewek-cewek, teman gue cewek, mostly cewek itunya, atau dan cowok yang biasa cerita soal bagaimana lu ngeliatin pasangan. Gue cuma bilang, lu lihat aja dari hal yang terkecil yang dia lakuin. Dari sesuatu yang terkecil lu bisa lihat sesuatu yang besarnya. Contoh, misalnya pada saat dia jalan, dia ninggalin lu di belakang tanpa ngeliatin lu ke belakang. Itu kecil kan? Tapi lu akan ngelihat bahwa dia adalah seseorang yang acuh. Nah kayak gitu loh modelnya. Ya jadi kayaknya untuk kita berdua sih harus inilah ya, lebih appreciate sama kehadiran orang lain kayaknya ya. Bahwa nggak Iya. cuman lo doang yang punya perasaan gitu, dan nggak cuman lo doang yang pengen dihargain gitu. Tapi gini, gue punya pertanyaan terakhir buat lo. Cuma gue mau apa ya, tadi gue jadi lupa nih. Aduh, yaudah deh, gue langsung ke Coba pertanyaan gue recall dulu deh sekali. lagi. Ini penyakit gue banget nih. Gini deh, pastinya lu kan ini keresahan lo ya. Apa sih yang mau lo katakan ke orang itu yang project per project take terus itu, kalau dia dengar podcast ini, apa yang mau lo omongin sih? Mau lo Ya, apa sih gitu? ya jadi kan ini bukan masalah project doang ya. Ini juga masalah apa namanya, yang pernah terlibat sesuatu lah sama gua lah. Bahwa ya kalau kita ngomongin give and take gitu, lu mendingan lu pikirkan deh apa yang lu bisa lakuin dulu sama tuh orang gitu, instead of taking something gitu. Pada saat lu meminta, ya lu pikirin dulu lu bisa ngasih apa ke dia gitu. Dan pada saat lu dikasih sesuatu sama dia, lu harus ingat itu baik-baik, bahwa dia pernah memberikan sesuatu sama lu. Dan itu harus lu balas dan lu harus ingat sampai kapanpun gitu. Dan jangan sampai nanti pada saat dia sudah memberikan bantuan yang buat lu cukup berarti, tapi somehow mungkin 2 atau 3 atau 5 tahun ke depan dia asking your help, dan lu pura-pura bahwa tidak terjadi sesuatu apa-apa sama lu gitu. Ya makanya itu yang namanya balas budi kan. Kita tuh harus ingat budi seseorang, karena not everything about money gitu. Tapi dengan kepercayaan dan memang lu tahu budi, tahu balas budi, ya gua rasa lu bisa bertemu dengan siapapun. Oke, nah yang mau gue omongin tadi adalah gini, sebenarnya kalau secara teori ya, secara idealnya gitu, sebenarnya kan ada orang-orang yang ingin mencari peningkatan dari peningkatan nilai-nilai diri gitu kan ya. Sebenarnya ada loh yang lebih baik dari give and take, yaitu give and ya udah gitu.